Kali ini saya akan bahas mengenai kejahatan yang menurun. Apakah kejahatan menurun? Berikut adalah analisis gagasan biologi dan egenetika untuk proyek genom manusia. Pertama, kita akan bahas dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian egenetika dan kejahatan. Egenetika itu merupakan kelahiran yang baik dan mempromosikan peningkatan kebugaran biologis umat manusia. Egenetika itu didasarkan pada dua pendekatan utama, yaitu egenetika positif dan egenetika negatif. Egenetika positif itu kelahiran yang dianggap memiliki kualitas unggul, sedangkan egenetika negatif adalah kelahiran yang dianggap memiliki kualitas yang lebih rendah. Sedangkan kejahatan itu merupakan perbuatan yang dapat dihukum, atau dengan kata lain, kejahatan adalah perilaku yang dapat dihukum, yang dianggap berbahaya dan menyimpang dari standar sosial dan budaya di suatu negara, dalam hal ini adalah Amerika Serikat, dan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, kejahatan secara inheren merupakan konstruksi sosial dan perundang-undangan didasarkan pada kriminalisasi kegiatan tertentu. Namun, kejahatan itu sendiri konsepnya berbeda-beda atau berubah-ubah. Maksudnya, jika di suatu negara itu dianggap kejahatan, di negara lain belum tentu. Misalnya saja narkoba. Di Indonesia, semua yang dijadikan jenis narkoba itu diilegalkan atau tidak diperbolehkan. Sedangkan di negara lain seperti Amerika misalnya, melegalkan beberapa jenis zat yang dikategorikan narkoba di Indonesia. Kemudian berikutnya adalah sejarah, biologi, eugenetika, dan kejahatan. Di Amerika, Inggris, dan Prancis, konsep kegilaan moral ini berkembang, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah bawaan. Nah, dikatakan bahwa penjahat lahir dari seorang penjahat. Hal ini sesuai dengan studi keluarga eugenik yang dilakukan. Penelitian terhadap The Joke adalah yang fenomenal dan kemudian berkembang pesat dengan publikasi studi keluarga yang lain seperti The Nams, The Calicats, and The Dog. Studi ini mengklaim bahwa kelemahan pikiran yang dapat berkontribusi pada perilaku kriminal atau tidak bermoral lainnya bersifat turun-temurun. Namun, penelitian ini ditantang oleh gagasan yang semakin populer tentang degenerasi keturunan, yang menjelaskan kegilaan dan kriminalitas sebagai ciri bawaan di mana manusia dapat berpindah dan kembali ke bentuk primitif di tangga evolusi. Ada anggapan bahwa studi keluarga eugenik secara keseluruhan digunakan sebagai alat ideologis, tidak dapat diandalkan karena dipengaruhi oleh kondisi sosial pada masanya. Bisa juga berdasarkan data yang cacat atau mungkin sengaja direkayasa. Kriminalitas biologi sebagai siklus di mana kriminalitas selalu dikaitkan dengan biologi dan juga lingkungan. Pada beberapa kasus, kejahatan mungkin terjadi pada orang-orang dengan kasus yang serupa, seperti misalnya ada gangguan di otaknya di bagian tertentu atau trauma pada masa kanak-kanak. Nah, berikutnya adalah eugenetika dan kejahatan masa kini. Kriminalitas biologi membawa banyak implikasi. Jika kita terus menempuh jalur dasar biologis untuk kejahatan ini, kasus hukum dapat ditangani secara berbeda di masa depan. Permohonan kegilaan mengakibatkan terpidana dikirim ke rumah sakit jiwa dengan alasan bahwa keadaan mental mereka merupakan faktor di luar kendali, sehingga apa yang mereka lakukan atau kejahatan yang mereka lakukan sepenuhnya tidak bisa mereka pertanggungjawabkan. Demikian pula dengan faktor biologis. Mungkin jika seseorang terlibat kejahatan karena faktor keturunan, apakah itu bisa dikatakan di luar kendali mereka? Atau haruskah dihukum? Nah, belum ada yang mampu memecahkan masalah ini dengan baik. Mungkin awal inilah yang paling jelas untuk eugenetika modern adalah proyek genom manusia. Upaya internasional untuk sepenuhnya memetakan susunan genetik spesies manusia yang dianggap sebagai langkah besar pertama untuk memanipulasi DNA kita sendiri. Setelah sepenuhnya pengurutan DNA manusia dan organisme lain yang penting untuk penelitian, proyek ini berharap dapat menentukan apa arti urutan ini dan bagaimana mereka terwujud dalam sifat yang berbeda. Dengan adanya proyek genom manusia, teknologi modern dapat digunakan untuk terapi
dan meningkatkan sifat tertentu. Metode CRISPR, itu teknologi tentang pengeditan gen manusia ini telah mengarah pada konsep bayi perancang, di mana anak-anak dirancang lebih awal sifat genetiknya, diubah atau dipilih secara eksplisit oleh orang tua mereka. Gen yang berpotensi berbahaya dihilangkan dan ditambahkan dengan gen yang baik, sehingga yang akan lahir adalah anak-anak yang terpilih dari sifat gen yang unggul. Dengan konsep bayi perancang ini, maka di masa depan diharapkan yang berkembang adalah manusia-manusia yang unggul dan mentalitas yang kuat sehingga kriminalitas tidak berkembang lagi. Namun, bukannya tanpa kerugian atau bukannya tanpa dampak negatif. Hal ini juga memicu beberapa orang yang pro terhadap ketuhanan. Jadi proyek ini dianggap melanggar norma ketuhanan gitu. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Proyek Genom Manusia juga telah mendirikan ELSI atau implikasi etis hukum dan sosial untuk mengatasi masalah ini. Dengan harapan dengan didirikannya LC ini, akibat negatif dari Proyek Genom Manusia dapat ditanggulangi. Adapun program-program dari ELSI ini adalah privasi dan keadilan informasi genetik, kemudian teknologi genetik baru, masalah etika penelitian genetika, dan pendidikan publik mengenai penelitian genomik. Jadi dengan dimunculkannya program ini diharapkan mampu menanggulangi hal-hal negatif yang muncul dari proyek genom manusia. Terima kasih.